Baik Bima Lovers dimanapun berada, kali ini saya akan mengadakan sesi wawancara terhadap Ketua Pengurus CU Bima dan Bapak Jenderal Manajer CU Bima. Ayo. Selamat siang Pak. Halo, selamat siang Pak. Gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan Pak. Kali ini kita akan mengadakan wawancara sedikit Bapak terkait dengan perkembangan CU Bima sampai dengan hari ini, terkhusus di masa pandemi COVID-19 saat ini Bapak. Nah, bagaimana mungkin pandangan Bapak sebagai Ketua Pengurus CU Bima melihat keadaan CU Bima di tengah situasi saat ini Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang baik untuk kita semua. Dan tentu CU Bima ini merupakan lembaga yang harus siap dengan situasi seperti apa saja. Betul. Maka oleh sebab itu yang paling penting bagaimana kita membangun suatu sistem sehingga dalam kondisi apapun memang kita mampu memberikan pelayanan kepada anggota. Iya, kata kunci di sini pelayanan ya Pak ya. Baik Pak, pertanyaan berikutnya, menurut Bapak, apakah pandemi COVID-19 ini sangat berdampak besar ke pelayanan anggota CU Bima itu sendiri? Secara prinsip itu tidak punya pengaruh secara besar, tapi bahwa secara teknis kita mengalami kesulitan harus menyesuaikan dengan beberapa hal, itu iya. Tapi memang kekuatan kita sebenarnya ada pada anggota, karena memang CU Bima itu sendiri kekuatan utamanya itu adalah anggota. Maka oleh sebab itu dalam kondisi apapun kita tetap akan eksis. Itu yang menjadi kekuatan kita. Lalu yang kedua, bahwa memang suatu organisasi yang kuat yang tetap eksis memang mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan kondisi apapun. Itu tidak bisa kita hindari. Maka oleh sebab itu dalam kondisi apapun CU Bima memang siap melayani anggota dengan menyesuaikan kondisi seperti apa. Itu memang itu salah satu hal yang harus kita lakukan. Betul. Nah, setelah dampak tadi sudah Bapak jelaskan, jadi berikutnya apa sajakah langkah yang telah diambil oleh pengurus dan top manajemen CU Bima untuk menanggapi dampak dan isu negatif selama pandemi ini terhadap CU Bima? Langkah-langkah yang kita lakukan, yang pertama kita melihat, mengevaluasi bagaimana sistem yang sudah berjalan. Lalu tentu kita harus melihat untuk kedepannya, dan mulai saat ini kita harus mampu melihat sistem ini punya andil yang besar terhadap bagaimana pelayanan kita ke depan. Maka oleh sebab itu tentu kita tidak boleh hanya mengandalkan kemampuan belaka, tapi juga kita harus menyesuaikan misalnya dengan teknologi yang ada pada saat ini. Sehingga memang tadinya kita yang tatap langsung misalnya, kemudian kita yang komunikasi langsung, ini memanfaatkan teknologi yang ada, tapi tidak mengurangi mutu pelayanan kita terhadap anggota. Ini yang paling penting diketahui oleh para manajemen dan para anggota, karena kita harus menyesuaikan situasi itu sehingga pelayanan kita tetap menjadi pelayanan yang terbaik untuk anggota. Nah, setelah kita tahu bagaimana cara kita menangkal isu-isu yang berkembang di luar sana, akhirnya kedepannya menurut Bapak sebagai Ketua Pengurus CU Bima, apa-apa saja langkah-langkah yang harus segera diambil untuk meningkatkan kekuatan lembaga itu sendiri, manajemen maupun pelayanan anggota CU Bima secara global? Baik, langkah-langkah yang harus kita lakukan, yang pertama itu ada langkah yang sifatnya jangka pendek, kemudian ada langkah yang sifatnya menengah, kemudian yang langkah-langkah yang sifatnya jangka panjang. Nah, ketiga hal ini memang harus kita lakukan secara
simultan, sehingga memang apa yang lakukan kita pada hari ini akan punya dampak yang jangka panjang. Nah, maka oleh sebab itu tentu kita tidak hanya cukup dengan bagaimana kemampuan SDM kita, tetapi juga bagaimana SDM kita juga ditunjang oleh fasilitas, kemudian teknologi yang mampu mendukung semuanya itu. Nah, oleh sebab itu tentu kita harus mempersiapkan infrastruktur terutama, kemudian program-program yang berkaitan dengan teknologi yang kiranya memang yang pertama, pelayanan kita lebih luas. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mengurangi kesalahan-kesalahan dalam pelayanan yang tadinya mungkin dilakukan sebagian besar oleh manusia, tapi mungkin secara perlahan ini kita alihkan kepada teknologi yang mendukung itu. Terjadilah Perubahan itu. Maka oleh sebab itu, segala sesuatu perubahan yang misalnya menyesuaikan dengan kondisi pada saat ini, misalnya sekarang pemerintah mengatakan bahwa tentang pinjaman anggota yang ditangguhkan, kemudian ya ada keringanan dan sebagainya. Nah, pengertian di sini memang kita harus mampu menyesuaikan dengan kemampuan anggota kita. Teknologi ini memang harus support terhadap itu, karena pada hakikatnya yang dikatakan oleh pemerintah itu keringanan itu bukan keringanan dalam hal bunga, tapi bagaimana bunga ini bisa dicicil, kemudian jangka waktu bisa diperpanjang. Nah, ini harus didukung dengan teknologi yang memungkinkan. Itu banyak langkah yang memang harus diambil oleh ketua pengurus, ketua manajemen, bahwa anggota itu tidak merasa bagaimana di musim pandemi ini ya Pak. Ya. Kenapa pada prinsipnya kekuatan kita pada anggota, maka ketika anggota kita kesulitan, tentu kita harus melihat kesulitan itu diatasi seperti apa, tanpa tentu mengorbankan salah satu. Artinya lembaga ini juga milik anggota juga kekuatan lembaga. Jadi dua hal ini tidak boleh ada yang dikorbankan, maka oleh sebab itu tidak boleh dipertentangkan, tapi memang harus sinergi. Itu yang harus kita lakukan. Berjalan seiring. Iya, itu ya. Nah Pak, ini pertanyaan yang terakhir untuk Bapak. Apa pesan-pesan atau himbauan khusus bagi manajemen dan para anggota CU5 soal keadaan terkini CU5 saat musim ini? Baik, terima kasih. Pesan dan pesan saya kepada anggota dan manajemen CU5 dimanapun berada. Yang pertama, kita sebagai manajemen tentu harus punya semangat yang lebih keras dari sebelumnya. Artinya kita tidak cukup hanya bekerja keras, tapi harus bekerja luar biasa. Itu yang pertama. Artinya apa? Bahwa kita sebagai manajemen harus sadar bahwa kondisi seperti ini memang harus menjadi cambuk bagi kita. Tapi bukan itu menjadi kita patah semangat, tapi menjadi cambuk motivasi bahwa memang kondisi ekonomi, kondisi yang terjadi ke depan, tentu kita tidak bisa memprediksi yang baik-baik saja, tapi memang yang terjadi juga harus kita artinya kita sebagai manajemen harus siap dengan hal itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita sebagai manajemen memang harus mampu menyesuaikan diri, sehingga dengan demikian manakala ada perubahan baik itu secara mendasar maupun secara teknis, kita memang harus terlibat dan memang harus ikut dan memberikan support atas perubahan-perubahan yang harus kita sesuaikan. Itu yang berkaitan dengan manajemen. Lalu yang kedua, tentu manajemen ini sebagai ujung tombak kita, tentu juga memang kita harapkan bahwa harus berinovasi dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga memang dalam situasi apapun kita memang mampu mencari terobosan-terobosan yang memungkinkan untuk kita melayani anggota. Dan kemudian untuk anggota tentunya saya berpesan bahwa karena kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, dan itu yang terjadi baik di luar kita maupun di dalam internal kita, saya mohon anggota juga harus menyesuaikan diri, misalnya dengan penggunaan teknologi. Ini memang harus kita sesuaikan, proaktif. Nah, kemudian
sekarang kalau dulunya dijemput dan seterusnya, karena kita sudah mengembangkan teknologi yang ada yang memungkinkan untuk anggota bertransaksi secara menggunakan teknologi itu, ya, tentu saya sebagai ketua pengurus berharap bahwa anggota juga menyesuaikan diri. Ada kemudahan-kemudahan. Iya, betul, ada kemudahan yang disiapkan oleh lembaga tentunya. Ya. Tentu ini tujuannya bukan untuk kita pamer, bukan untuk kita puas, tapi ini semata-mata bagaimana kita memikirkan anggota, bagaimana kita memikirkan pelayanan ke depan, sehingga memang dalam kondisi sulit apapun, pelayanan kepada anggota itu tidak boleh terganggu. Yang boleh kita lakukan itu adalah merubah pelayanan kita, menyesuaikan pelayanan kita sehingga tetap melayani anggota dengan baik. Baik, Bima Lovers, itu dia tadi bincang-bincang saya bersama dengan ketua pengurus kita Pak Pujiono yang pada siang hari ini menyempatkan diri untuk kita jawab, Pak. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktu dan partisipasi Bapak untuk sore hari ini. Baik, Bima Lovers dimanapun berada, setelah tadi kita melakukan sesi wawancara dengan ketua pengurus CU Bima, sekarang kita akan melakukan sesi wawancara dengan Bapak Jenderal Manajer CU Bima. Selamat siang Bapak Yudhistira. Selamat siang. Baik Bapak, nanti ada berapa pertanyaan dari kami di sesi wawancara ini. Tadi sudah dengan Pak Pujiono selaku ketua pengurus CU Bima. Baik Pak Yudhis, yang pertama bagaimana pandangan Bapak sebagai pimpinan manajemen atau general manager CU Bima melihat kondisi terkini saat inilah dari segi manajemen dan pelayanan anggota di tengah terpaan pandemi COVID-19 ini? Sebetulnya kita sama-sama tahu ya, dalam masa di mana memang kondisi pandemi COVID-19 ini itu hampir bahkan seluruh dunia itu sangat-sangat terpengaruh ya, di mana memang di sana memang dalam hal ekonomi, bahkan sosial segala macam itu sangat terganggu dengan kondisi pandemi ini. Apalagi lembaga keuangan. Ya betul. Khusus memang kalau di Bima ini ya dampak yang sudah beberapa bulan yang kita alami memang cukup terasa ya, tapi tidaklah begitu terlalu berpengaruh pada pelayanan kita. Prinsipnya di mana memang kalau kita bandingkan pada saat normal tentunya ada perbedaan kondisi. Apa yang terjadi selama ini memang yang patut kita bersyukur di mana untuk pelayanan kepada anggota itu sendiri sampai hari ini masih bisa kita laksanakan, masih kita bisa lakukan, masih bisa kita kerjakan ya sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Namun di sisi lain memang tentu ada hambatan-hambatan di sana, namun hal itu masih bisa kita tanggulangi dengan baik. Nah selanjutnya menurut Bapak, apakah pandemi COVID-19 ini sangat berdampak bagi pelayanan anggota CU Bima di kantor maupun di lapangan, Pak? Ya, kalau kita bicara soal dampak tentunya ada. Iya. Tetapi kalau pertanyaannya mengatakan apakah berdampak yang luar biasa, saya kira ini hal yang tentunya kita masih bisa katakan Lumrah lah ya. ya, artinya tidak juga terlalu berdampak yang terlalu luar biasa. Iya. Ya, namun dampak itu sendiri memang yang kita rasakan yang awalnya kalau untuk pelayanan di kantor yang mungkin hubungan kita sesama manajemen misalnya kan yang awalnya mungkin bisa lebih erat, bisa lebih dekat, ternyata sekarang memang harus kita atur sedemikian rupa sehingga memang kira kita bisa mengikuti arahan khususnya dari protokol kesehatan itu sendiri ya. Sama juga dengan anggota yang mungkin dulu kita bisa bahkan berbicara dengan erat atau mungkin salaman segala macam, mungkin sekarang agak dikurangi, tapi namun itu tidak mengurangi pelayanan kita kepada anggota. Dalam arti ya kita juga memberikan sosialisasi di sini sehingga anggota juga memahami akan mungkin perubahan sedikit dari cara pelayanan kita sehingga memang tidak mengurangi unsur dari tujuan pelayanan
Nah, di sini juga kan tadi bicara masalah dampak. Akhirnya kan kebutuhan anggota itu terpenuhi atau tidaknya. Adakah yang memang program-program khusus yang diambil Bapak, misalnya fintech atau dunia teknologi, untuk membantu para anggota tetap kita layani lah di lapangan begitu? Ya, kalau dari sisi pelayanan memang kita sudah awalnya kemarin sudah kita ajukan beberapa kebijakan yang kewenangannya itu pengurus ya. Tentunya dari sisi pelayanan khususnya untuk lapangan ya. Artinya bagaimana kita melihat teman-teman yang tentunya punya risiko lebih tinggi di sana. Betul. Sehingga memang kita ajukan khususnya indeks lapangan ya. Tapi ini bukanlah suatu hal yang cukup sebenarnya, namun artinya bagaimana kita menghargai usaha teman-teman di lapangan. Nah, selain itu juga dari sisi teknologi ya, jadi kita juga seperti Cek Bima ini memang sekarang sudah semua cabang sudah online semua, dan kita juga punya aplikasi pendukung, jadi sehingga memang anggota-anggota bagi yang memang berhalangan datang ke kantor, dia bisa menggunakan aplikasi yang sudah kita sediakan, sehingga memang hanya cukup melalui handphonenya saja masing-masing, tinggal dengan secara teknisnya ya berarti memindahkan pos simpanannya saja. Artinya seandainya dia punya simpanan di Sinta, kemudian dia mau mengasur, dia bisa stop sendiri gitu, seperti itu. Nah, sehingga memang untuk pelayanan ini ya kita tetap akan jaga ya apapun itu, namun kita tidak mengabaikan protokol kesehatan itu sendiri. Nah, baik Bapak, langkah cepat dan tepat yang telah diambil oleh top manajemen CU Bima untuk menanggapi dampak dan isu negatif yang beredar dan menerpa selama pandemi ini. Ya, beberapa langkah memang yang sudah kita lakukan ya dalam menghadapi situasi pandemi ini. Ya, jadi ada beberapa hal memang yang sudah kami lakukan. Salah satu sudah banyak juga membuat edaran-edaran ke kantor cabang. Salah satunya mulai dari pengurangan jam kerja, itu dampak khusus bagi manajemen, tapi tidaklah mengurangi kapasitas pelayanannya. Ya. Nah, selain itu juga ada juga buat edaran bagaimana teman-teman di lapangan bisa menyampaikan atau mensosialisasikan kepada anggota, khususnya bagi anggota yang memang terdampak oleh pandemi COVID ini. Jadi memang salah satu kebijakan yang boleh kita ambil, salah satunya dalam hal ini penangguhan, bukan penangguhan mutlak ya, dalam arti tidak mengansur, tetapi lebih di gimana kita men-schedule ulang atau menjadwal ulang Perpanjangan jangka waktu lah. Ya, perpanjangan jangka waktu. Tapi kalau di sistem di CU ini memang harus jadwal ulang ya. Iya. Nah, sehingga yang awalnya mungkin jangka waktunya pendek ya, yang beban ansurannya mungkin terlalu tinggi, kita anjurkan memang untuk jadwal ulang supaya ansurannya bisa lebih ringan. Nah, selain itu juga memang kita selalu menyampaikan kepada teman-teman bagaimana bisa memberikan motivasi kepada para anggota ya, walaupun kita dalam kondisi pandemi ini memang kita semua tahu ya, dan bukanlah masalah kita sendiri, namun bagi anggota janganlah putus asa, bagaimana bisa berbuat ya, sehingga memang usaha-usaha mereka yang mungkin terpengaruh oleh situasi COVID-19 ini, memang kalau kita di pedalaman di desa ya, itu tentunya banyak alternatif usaha lain. Nah, selanjutnya begini Bapak, kedepannya menurut Bapak sendiri sebagai top pimpinan manajemen CU Bima ini selaku general manager, apa sajakah langkah-langkah yang harus segera diambil untuk meningkatkan kekuatan lembaga dan pelayanan anggota CU Bima secara global kedepannya lah? Saya kira ya untuk kedepannya memang pertama memang kita harus terus menyupport para manajemen kita ya, sehingga memang pelayanan kita terus kita lakukan, sehingga memang ini terus berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan strategi planning yang sudah kita tentukan ya.
di mana memang para manajemen inilah kuncinya ya, sehingga memang bisa memberikan pelayanan terbaik terutama teman-teman di cabang ya. Jadi melalui video ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di cabang, di mana kalau kita lihat dari sisi laporan keuangan kita sampai bulan Juni ini ya, yang awalnya kita sangat khawatir tentang realisasi dari rencana kita tersebut, namun kalau kita lihat 3 bulan terakhir ini walaupun dia pelan ya, walaupun tidak terlalu tinggi, namun kita mengalami peningkatan yang belum tidak atau kita syukuri. Yang awal dari kasus ini kemarin kita sangat khawatir ya, kemungkinan akan lebih berat daripada itu, tapi ternyata setelah kita lalui beberapa bulan ini, puji Tuhan memang itu bisa kita lalui dengan baik. Saya kira demikian. Nah, yang terakhir Pak Yudis, adakah pesan-kesan atau imbauan khusus bagi manajemen dan para anggota CU5 soal keadaan terkini CU5 saat ini? Ya, untuk pesan dan pesan mungkin saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman manajemen baik yang ada di pusat ini maupun di cabang ya, termasuk juga para anggota, di mana ketika kita mengetahui kondisi pandemi COVID-19 ini, tentunya kita bersama-sama harus menjaga terutama kesehatan kita, sehingga himbauan saya mari kita sama-sama tetap patuh kepada khususnya protokol kesehatan ya, di mana di sana memang sudah ditentukan di mana kita harus menggunakan masker, sering-sering cuci tangan ya, sehingga memang tentunya akan lebih baik untuk kesehatan kita masing-masing. Nah, untuk para anggota saya juga ingin pesan, mari kita terus bangun lembaga ini sehingga bisa lebih sukses ke depan. Apapun permasalahan yang ada sekarang, tentunya kita semua akan hadapi dengan bersamaan, penuh semangat ya. Tentunya kita harus ada bersama yang baik ya, sehingga memang hal ini bisa terwujud sesuai dengan tentunya visi misi kita yang sudah kita tentukan di awal tahun kemarin. Terima kasih. Baik, Subimoloper, itu dia tadi bincang-bincang kita bersama dengan yang pertama tadi dengan Pak Pujiono selaku Ketua Pengurus, sekarang dengan Pak Yudisto selaku Ketua Manajemen, seorang General Manager COVID 5. Tunggukan terus ya di channel kami di Bima Channel.